Kami yang siap menerima firman Allah, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home PPI Pelita. Nice meet you again. Please join with our social media. Hari ini kita akan diberkati dengan firman Allah. Dan sebelumnya saya mengatakan satu hal yang luar biasa di acara Peace Community ini. Berikan aplaus buat semua core team, para pelayan, para EW, tim EW dan semua jemaat yang hadir. Saya bisa melihat dari awal, dari jamuan makan yang saya nikmati, sangat menyenangkan. Terima kasih, semuanya punya talenta dan saudara mulai dari nyanyi, praise and worship, masuk kepada core-nya, liturginya, ya semuanya luar biasa. Dan pakaiannya juga luar biasa ya. Ya warnanya, ya warna tahun lalu saya lupa warna apa. Oh hijau ya, ini kuning ya. Ya saudara tahun depan warna apa lagi saya tidak tahu. Nah saya tidak ingat warna baju apa yang dipakai. Nah saudara, saya sangat tertarik dengan video tadi. Itu adalah saya berikan istilahnya, tadi kan mengharapkan pemulihan kepala keluarga kan. Itu part 1. Part 2-nya di Natal kaum Bapak. Saya jamin kelanjutannya itu. Persis. Ya, karena saya ikut mengkonsep. Jadi part 2-nya 14 Desember. Datang ya. Datang, biar ada jawaban kaum Bapak. Betul itu jawabannya nanti. Part 2-nya nanti kan mengharapkan pemulihan kepala keluarga, berdoa tadi. Nangis, meratap, memikirkan nasib. Nanti di part 2-nya ada jawaban Tuhan. 14 Desember. Di gereja kita ini kuat kaum bapaknya. Kaum bapaknya sangat kompak dan mereka antusias menjadi bapak yang sejati. Nah, hari ini kita belajar firman Allah di suasana Natal ini. Sebelum saya mengucapkan Merry Christmas. Selamat Natal. Saudara mungkin berpikir Natal itu tanggal 24-25 Desember. Itu kan hanya satu tanggal untuk mengingatkan kita. Natal kan lahir Yesus kapan aja. Ya, Natal itu tidak lagi bicara tanggal, enggak bicara bulan. Tapi kita ambil waktu tanggal 24-25 itu sebagai tanggal untuk menselebrasi, merayakan. Jadi Natal itu bukan harus tanggal 24, bukan harus tanggal 25. Natal itu ya Yesus lahir di hatimu itulah Natal. Itu Natal sebenarnya. Jadi Natal bukan perayaan. Jadi kalau saya bilang Merry Christmas itu adalah artinya selamat Natal. Ya, tapi banyak orang merasa belum waktunya nanti tanggal 25. Siapa bilang gak ada ayatnya tanggal 25 baru bisa mengucapkan Natal. Nah saudara, saya akan sampaikan firman Allah tentang God is love. Allah itu adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai kepada ayat yang ke-12. Saya akan ajak kita sama-sama membaca 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai kepada ayat 12. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Saudara, yang pertama kita akan belajar kasih Allah yang sempurna. Pada ayat yang ke-12 jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi,
Allah tetap di dalam kita. Perhatikan baik-baik. Dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Next, PowerPoint berikutnya. Maka dikatakan adalah kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ada kata kasih Yesus sempurna di dalam kita. Saya akan menerangkan 4 jenis kasih yang sudah Bapak Ibu pelajari dari SD. Yaitu ada namanya kasih eros, yaitu kasih nafsu. Nafsu lawan jenis suami istri itu eros. Ya, kemudian sekarang ini sudah akhir zaman ada juga sesama jenis. Ya, LGBT itu sudah menyimpang dari Alkitab. Yang kedua, kasih yang disebut adalah storge, yaitu kasih persaudaraan di dalam keluarga, ayah, ibu, dan anak-anak. Itu terbatas. Buktinya ada ayah meninggalkan ibu dan anak-anaknya, betul? Tapi sebaliknya ada juga ibu yang meninggalkan ayah dan anak-anaknya. Di sekolah kami dapati ibu-ibu yang meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Enggak 1, 2 Bu. Jadi bisa dibilang berimbang. Itulah terbatas. Ada juga anak-anak yang meninggalkan ayah ibunya. Terbatas kasih storge. Yang ketiga adalah kasih pilia, kasih pertemanan, kasih yang pakai syarat. Kalau aku diuntungkan berteman denganmu, kita berlanjut. Kalau aku rugi, aku putuskan pertemanan kita. Itu kasih pilia, yaitu kasih pertemanan, biasanya bisnis. Kalau aku untung, aku teruskan bersamamu. Kalau aku rugi, enceng. Itu pertemanan. Kasih yang keempat, yang sempurna. Namanya adalah kasih agape. Kasih agape ini kita gak jauh dari Wisma Agape, betul? Dan di Tomok juga ada Wisma Agape, tempat saya retreat sering pada masa-masa itu. Agape itulah kasih yang paling sempurna. Sampai Paulus tidak bisa mendefinisikan dengan kalimat. Itulah kasih agape. Paulus sampai kehilangan akal, sampai kebingungan, sampai nggak sanggup membuat kata-kata menerangkan kasih agape itu sendiri. Wow, amazing love. Kasih yang wonderful, kasih yang sangat besar. Maka Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini siapa? Manusia maksudnya. Bukan dunia harta, dunia ciptaannya ini. Bukan, dunia di situ manusia. Saudara bisa memberikan namamu sebenarnya di situ. Betapa besar kasih Allah kepadamu, kepada saya. Jadi dunia di situ adalah manusianya. Kasih Allah yang sangat begitu besar, tidak terbatas. Kasih agape itu kasih yang sempurna, kasih yang mengasihi dengan rela berkorban tanpa minta dibalas. Saudara memberi, tidak boleh di hatimu berharap orang bilang terima kasih. Itu bukan kasih agape. Kasih agape itu saudara berkorban, saudara melayani, saudara memberi, jangan harap minta dibilang thank you. Kalau saudara masih berharap dibilang thank you, saudara bukan kasih agape. Kan kadang-kadang kita bisa marah sama orang kalau orang tidak memberikan kata terima kasih. Dia berharap. Kasih agape itu kasih yang satu arah, kasih yang tidak minta dibalas, kasih yang tulus. Makanya dikatakan Efesus 5, dasar pernikahan Kristen itu adalah kasih agape. Kasih Yesus, kasih yang sejati. Kalau dasar pernikahan kita kasih agape, saya percaya gimana pun konfliknya engkau bertahan. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sukarnya, bagaimanapun sakitnya. Karena kasih agape itu sanggup membuat engkau menjalani kesulitan dalam pernikahan. Makanya dasar pernikahan kekristenan itu adalah kasih agape. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara hari ini sejenak belajar apa itu
kasih yang sempurna yang dimaksudkan. Makanya dikatakan kalau engkau menerima kasih yang sempurna itu, engkau tidak akan mengalami yang namanya ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 17 sampai 18 sama-sama kita baca. Di depan 1, 2, iya. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kasih Allah yang sempurna di dalam saya, di dalam hidupmu tidak akan membuatmu ada dalam ketakutan. Ketika hari penghakiman engkau enggak takut. Nanti malam Yesus datang engkau enggak takut. Kalau engkau dihakimi sama Tuhan Yesus one by one, engkau enggak takut. Di depan tahta itu engkau akan berdiri dan engkau akan tidak ada ketakutan. Kalau engkau takut dalam penghakiman, kalau saudara, kalau ibu-ibu takut dalam penghakiman, berarti kasih Yesus yang sempurna itu tidak ada. Coba lihat ayat tadi itu, seperti itu bunyinya. Jadi kasih yang sempurna, kasih Yesus. Artinya apa? Dia menerimaku apa adanya. Dia telah mengampuni dosa-dosaku. Dia menyelamatkan aku. Dia tidak mengingat-ingat dosa masa laluku. Makanya dikatakan kasih agape itu tidak mengingat-ingat dosa-dosa masa lalumu. Makanya ibu-ibu juga jangan ingat dosa orang masa lalunya. Kita belajar sama-sama di sini. Makanya orang yang punya kasih agape itu dikatakan tidak takut pada hari penghakiman. Tidak takut apa? Enggak takut dia untuk dihakimi. Kenapa? Karena dia sudah punya kasih yang sempurna itu. Kasih yang sempurna itu adalah kasih Yesus, salibnya. Dan dibenarkan oleh darahnya. Dan dibenarkan oleh salibnya. Sehingga ketika penghakiman Tuhan gak lihat lagi menimbang-nimbang perbuatanmu. Jadi jangan saudara tidak mengerti konsep keselamatan. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Jadi saudara jangan bangga karena perbuatanmu. Jangan bangga karena usahamu. Bahwa saudara dan saya diselamatkan hanya oleh satu hal. Yaitu kasih yang sempurna. Apa itu kasih yang sempurna? Yaitu kematiannya di kayu salib. Dia rela memberikan nyawanya. Sehingga ketika hari penghakiman, mau besok, mau nanti malam, saudara enggak ada ketakutan. Engkau akan percaya dengan iman dan berani berkata, aku diselamatkan. Maka semua ibu-ibu WBI di sini kalau nanti malam Tuhan Yesus datang. Berapa banyak yang percaya dia pasti ke surga. Oh, beberapa belum angkat tangan kulihat. Gak apa-apa, mungkin dia masih ragu dengan dosa-dosanya. Saudara, engkau diselamatkan bukan karena perbuatan. Saya diselamatkan bukan karena usaha. Saya diselamatkan bukan karena sekolah teologi. Saudara diselamatkan bukan karena engkau memberi kepada orang lain. Tapi engkau diselamatkan karena engkau menerima kasih yang sempurna itu. Apa kasih yang sempurna itu? Darahnya di kayu salib. Kematiannya yang luar biasa. Dan ingat kasih yang sempurna itu tidak mengingat-ingat dosamu. Ibrani 10 ayat 17 berkata, Allah tidak mengingat-ingat dosa masa lalu. Hari ini ibu-ibu, kayak manapun salahmu, apapun dosamu, tidak ada yang tidak diampuni Tuhan. Hanya satunya di Alkitab dibilang dosa yang gak diampuni. Menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu pun kalau ada orang yang murtad. Dan dia masih mau kembali mengaku menerima Yesus, masih ada pengampunan. Orang yang menghujat Roh Kudus itu Bapak Ibu, dia tidak mau lagi balik ke Tuhan Yesus. Itulah menghujat Roh Kudus. Pertama dia terima Yesus, kemudian dia menolak. Sampai selamanya dia menolak. Itulah menghujat Roh Kudus.
selagi masih ada dirinya mau menyebut Yesus adalah Tuhan, dia tidak menghujat Roh Kudus. Karena orang yang mampu menyebut Yesus Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Untuk menyebutkan nama Yesus Tuhan dari mulutku ini, gak mampu saya. Itu hanya Roh Kudus. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, saya ajak berani ketika penghakiman. Jangan takut ya. Mana tahu di sini ada yang suka bentak-bentak suaminya. Amin ibu-ibu. Mana tahu ada di sini istri-istri yang mungkin gagal pernikahannya dulu. Tuhan mengampunimu. Tidak ada yang tidak diampuni Tuhan. Jangan ingat-ingat, jangan lihat, jangan seperti istri Lot melihat-lihat ke belakang. Yang lalu biarlah berlalu. Natal sudah datang. Amin. Yang lalu sudah berlalu, Natal WBI sudah tiba. Baju kuning sudah dipakai. Sudahlah, jangan ingat-ingat masa lalu. Siapa manusia yang gak berdosa? Begitulah hidupmu. Jangan ingat-ingat dosa orang, dosa masa lalunya. Amin. Kita semua belajar. Saudara, makanya dikatakan orang yang punya kasih yang sempurna itu tidak punya ketakutan ketika hari penghakiman. Bukan karena gak ada dosaku. Walaupun saya pendeta, saya gembala, saya banyak khotbah, saya percaya saya ada punya kelemahan, saya punya dosa. Kalau karena perbuatan saya gak ke surga. Saya pasti gak ke surga. Kalau karena perbuatan saya pasti ke neraka. Siapapun di dunia ini tunjukkan nama saya, kalau karena perbuatannya pasti ke neraka dia. Karena tidak ada perbuatan manusia yang membuat orang ke surga. Hanya kasih yang sempurna itu. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Untuk saudara punya keyakinan dengan kasih yang sempurna. Roma 5 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca di depan. 1, 2, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang-orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perhatikan baik-baik ayat ini. Ini ayat paling terkenal di Alkitab. Bagaimana Paulus menerangkan kasih agape itu. Jadi saudara, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik itu namanya biasa. Betul? Tapi kalau kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik itu luar biasa. Kalau saudara senyum kepada orang yang senyum itu namanya biasa. Tapi kalau orang tidak mau senyum, engkau juga masih mau senyum, itu luar biasa. Kan kadang-kadang kan ada orang udah kita senyumi gak mau senyum dia. Siapa di sini yang tetap mengasihi walaupun orang itu kita senyumi tapi dia gak mau senyum. Tetap mengasihi dia. Amin. Itu orang yang kasih agape seperti itu. Orang yang tidak kasih agape gak seperti itu. Aku senyumi dia, dia berharap senyumku dibalas. Kalau gak dibalas langsung kita hakimi. Sombong, sok cantik. Uang Natal pun gak dibayar katanya. I'm sorry ya, I mean just joke ya. Maksudnya kadang-kadang kan kita jengkel kan kita udah ramah. Tapi dia gini ya. Yang di hatimu muncul apa? Penghakiman yang banyakan. Kok cantik, salon, utang. Beli baju, cicil belum bayar. Begaya. Orang udah senyum-senyum. Gak kau balas. Gak tahu diri. Nah, itu gak kasih agape. Kalau kasih agape, ibu senyum. Orang tidak senyum, ibu tetap senyum. Amin. Kenapa? Nah, itulah yang disebut dikatakan pada Roma 5 ayat yang kelima. Ini penting saya terangkan kepada kita. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah yang sempurna itu dicurahkan melalui Roh Kudus.
Jadi Roh Kudus itu adalah mesin daripada kasih agape itu. Jadi Tuhan yang bersama kita saat ini adalah Roh Kudus. Tuhan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus di hati kita. Maka di bumi ini yang bersama kita adalah Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memampukan engkau tetap senyum kepada orang yang tidak senyum. Amin ibu-ibu. Berapa banyak di sini yang korban tidak senyum? Jangan hakimi. Mungkin dia tidak senyum karena tukolon, giginya berlubang. Mungkin dia tidak senyum karena sedang melamun. Betul loh. Jangan langsung negatif thinking. Bisa kita gini-gini. Tapi dia nggak lihat kita sebenarnya. Dia lagi sedang tersiksa di bawah suaminya. Jadi dia nggak, waktu baru ibu dekati dia, aku, Mama Ripka. Hah? Aduh, kok cantik katanya. Mungkin selama ini nampaknya kurang cantik kali. Kayak artis kulihat di Natal ini. Nah contoh. Jadi maksudnya bisa aja orang karena melamun. Bisa loh ibu-ibu melamun karena tersiksa, betul? Bisa loh ibu menunggu Rahayu 42, bukan 42 yang dilihatnya 24. Padahal 42 yang lewat. Tapi karena dilihatnya melamun, udah gini terus. Kok gitu lah perkataan mertua gitu ya. Edaku yang di Bali itu jahat kali lah bibirnya itu. Aduh Tuhan, edaku yang di Bandung pun kurang ajar. Edaku yang di Bali juga kurang asin, kurang asam. Lihat Rahayu 42, 24. Udah lewat 42 ini, baru lihat yang belakangnya. 42-nya rupanya. Udah lewat. Kenapa? Ibu itu lagi tertekan. Banyak penderitaan. Ibu-ibu kan makhluk emosional. Makanya aku mengerti kalau wanita-wanita itu di mana-mana kadang menjerit. Kenapa? Karena kalian tabungan emosi kalian banyak. Ya seperti tas kalian itu rumitnya. Lihatlah tas kalian itu. Lihatlah tas itu. Di luarnya ada seleting, betul enggak? Dalam seleting itu masih ada anak seleting. Di dalam tas itu berbaris-baris lagi dia. Dalam baris-barisnya itu masih ada anak-anaknya lagi. Lihatlah dompet kalian, enggak ada yang simpel kayak kami. Kami simpel, buka begini aja selesai. Kalau kalian nanti ada anaknya macam-macam, sini segala macam. Yang di sini tempat kaca, di sini tempat jalur lambat, jalur cepat, entah apa di sini. Serumit itulah hati kalian ibu-ibu. Jadi kalau kalian melihat nanti mertua kalian nanti kurang senyum, simpan di tabungan emosi sini. Tetangga kalian nanti kata-katanya kurang enak, simpan di sini. Jadi menumpuk tabungan emosi kalian. Tiba-tiba hormon kalian nggak stabil. Hormon kami laki-laki kan stabil. Kami mana pernah datang bulan, betul nggak saudara? Mana pernah. Tapi ke padang bulan kami sering. Cobalah kalian ini datang lemas, nggak datang marah-marah. Kan sulit sebenarnya, kan berat loh. Menurut saya kalau disuruh pilih jenis kelamin, lebih berat kalian loh ibu-ibu. Kalian penuh dengan hormonal kalian itu, pokoknya gejolaknya begitu banyak. Wah, wanita pria ini stabil. Makanya harusnya pria itu lebih mengerti istrinya. Itulah yang saya training sama kaum bapak GB Pelita. Bukan mengalah-kalah. Bukan DKI dibawa ke tiap istri, bukan. Terlalu mudahnya bagi kami melawan istri. Terlalu mudah bagi saya melawan dia. Suaraku jauh lebih kuat dari dia. Aku orang Samosir, orang Batak. Lahirnya di Bagunung. Tahu Bagunung, Serbelawan masuk dalam. Tapi dibuat dari KTP Siantar. Suaranya kuat saya. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya mengasihi dia dengan kasih agape. Dan saya tahu dia banyak yang dipikirkan dia. Ibu-ibu multitasking. Dalam satu waktu ibu-ibu memikirkan banyak. Saya berkali-kali bilang ibu-ibu bisa memikirkan satu waktu banyak yang ibu pikirkan. Bisa sambil masak, mikirkan yang di kantor lah, ambil masak. Gendong anak lagi, gosok-gosok lagi di sini, handphone lagi di sebelah sini.
Ngeri kali, gendong anak lagi sebelah belakang. Iya Tuhan, entar sekali 5 lagi banyak kali. Mertua menjerit 6, entah berapa lah pikiran kalian. Bisa. Nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu sekarang ini dengar khotbah saya pun belum tentu ke sini otaknya. Betul nggak saudara? Karena kalian multitasking. Gampang lari-lari pikiran kalian. Betul nggak saudara? Makanya selalu aku bilang, kembali kita ke firman. Karena kalian memang multitasking. Kalau kami tidak. Kami satu waktu memikirkan satu. Jadi kan lebih rumit, jelas lebih rumit. Dari sistem manapun, sel darah tubuh kalian lebih sedikit daripada kami. Kami eritrosit, kami lebih banyak, 1 juta. Kalian lebih sedikit, lebih mudah capek secara fisik. Tapi kalian adalah penolong yang diberikan Tuhan yang luar biasa. Ternyata survei membuktikan ibu-ibu yang tinggalkan suaminya lebih bisa survive anak-anaknya. Istri yang dulu pergi, suaminya kewalahan. Makanya saya katakan kalian luar biasa. Oleh karena itu, satu hal yang penting kita belajar. Roh Kudus itulah yang memampukan kita. Ini kunci. Bagaimana kita hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Nah, kita akan belajar yang kedua, yang terakhir. Yaitu saling mengasihi. Kita akan belajar 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. Sama-sama kita akan baca 1-2 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi kasih yang sempurna yang Tuhan kasih kepada saya, kasih yang sempurna itulah yang saya kasih kepada istri saya. Kasih yang sempurna itu ku kasih kepada anak saya. Kasih yang sempurna yang saya terima itu yang ku kasih kepada Bapak Ibu, kepada saudara semua. Apa kasih yang sempurna itu? Kasih yang mengampuni aku, kasih yang menerima aku apa adanya, kasih yang tidak mengingat-ingat masa laluku, kasih yang tulus, kasih yang berkorban, kasih yang penuh dengan penerimaan apa adanya. Itulah yang diharapkan di ayat 11 ini. Kalau saudara sudah menerima kasih yang sempurna, jangan tahan dalam hatimu sendiri. Kasih kepada mertuamu, kasih kepada suamimu, kasih kepada anak-anakmu, kasih kepada tetanggamu. Ayat itu jelas berkata, kasih yang sempurna itu gak boleh ditahan. Kasih Yesus itu gak boleh hanya untuk dirimu. Tapi itu adalah diberikan untuk orang lain. Dimulai dari orang-orang yang dekat. Makanya dikatakan gambaran kasih agape itu seperti ini. 1 Korintus tadi. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ingat ibu bapak ya, iman pengharapan kasih yang terbesar adalah kasih. Berbahasa roh tanpa kasih nggak ada gunanya bahasa roh. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini suka bahasa roh tapi suka marbadai, nggak nyambung. Nggak nyambung, sorry ya. Kalau saya bahasa roh, habis itu saya juga kurang ajar, babi, sorry ya, berkata-kata binatang. Untung kesana aku tunjuk, nggak ada kalian nggak kena. Bahasa roh, sama mertuanya, oh ini juga bukan nenek lampir katanya. Mertuanya katanya nenek lampir. I'm sorry, nggak pas, kurang sesuai dengan Alkitab. Karena orang yang sudah berbahasa Roh Kudus itu, dia akan berbahasa kasih. Ingat ya, bahasa yang paling bertahan lama bahasa kasih. Bahasa roh akan habis. Nubuat akan habis, kasih nggak habis. Makanya iman, pengharapan dan kasih itu yang tertinggi. Oleh karena itu hari ini saya mengajak sama saudara untuk praktekkan kasih agape kepada sesamamu. Yang pertama, gambaran kasih agape ini gambaran ya. Jadi kasih agape itu tidak tertuliskan oleh Paulus. Kasih amazing, crazy love, kasih gila-gilaan. Udah ditampar pun kita, kasih lagi pipi sebelah. Itu kan kasih gila-gilaan. Kalau orang Medan ditampar pakai tangan kanan, kasih kaki kanan. Ya. Kita akan lihat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke yang ke-7. Oke.
Oke, baik. Nah, kita akan belajar gambaran kasih agape sama-sama. 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Makanya kalau saudara memiliki kasih yang sempurna tadi, ingat kasih yang sempurna itu bekerja melalui apa tadi? Roh Kudus. Ingat ya, Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ini nggak bekerja, nggak akan bisa kita lakukan itu. Apalagi liturgi kita dia ada kudengar Matius 5 ayat 44. Yaitu balaslah, dikatakan berkatilah orang yang menyakitimu, berkatilah musuhmu. Ingat ya, tanda orang Kristen memberkati musuh. Tanda anak Bapa di sorga memberkati musuh. Bagaimana bisa saudara memberkati musuh kalau engkau tidak mengaktifkan Roh Kudus? Jadi kasih agape itu, kasih sempurna itu akan bisa bekerja dengan Roh Kudus yang di hatiku. Roh Kudus itulah yang membuat saya bisa sabar. Ibu-ibu, saya tahu kalau melihat penderitaanmu begitu berat. Tapi malam ini kalau engkau bersama Roh Kudus, engkau akan sabar. Engkau akan sabar melihat ulah-ulah manusia di akhir zaman. Melihat banyak orang yang tidak senang melihat engkau senang, yang susah melihat engkau senang. Bahkan lebih senang melihat engkau susah. Itu kan orang aneh. Itu hanya bisa membuat engkau sabar, itu hanya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak sabar, kita akan darah tinggi, kita akan mudah marah. Kasih agape itu murah hati. Roh Kudus yang di hatiku itu membuat saya pribadi murah hati, mudah menolong, mudah memberi, mudah mengampuni. Ingat, Tuhan itu Allah Bapa begitu murah hati kepada kita. Dia berikan putra tunggalnya, dia berikan anak tunggalnya. Begitu murah hatinya dia, yang terbaik yang dia berikan. Lihat Abraham, yang terbaik dia berikan Ishak. Demikian juga hidupmu. Engkau akan menjadi pribadi yang murah hati, murah mengampuni, murah menolong, murah memberi. Saya berdoa di Natal ini masih ada waktu engkau pulang ke rumah mertuamu atau mungkin mantan mertuamu. Berkati dia. Saya berdoa tetap engkau memberkati orang yang menyakitimu. Itulah tanda anak Bapa di sorga. Anak iblis gak sanggup seperti itu. Anak dunia gak sanggup seperti itu. Ingat, yang membedakan kita adalah kasih. Kasih agape yang memberkati musuh. Kasih agape itu akan membuat kita adalah tidak cemburu. Kita tidak akan cemburu melihat orang yang lebih kaya, lebih cantik. Di sosial media kita lihat, walaupun kenyataan sosial media tidak semanis yang di sosial media. Kita nggak perlu cemburu melihat orang lain lebih kaya, lebih cantik, lebih langsing. Sementara saya langsung, nggak perlu cemburu. Yang dia kayak biola, saya kayak bola, nggak perlu cemburu. Semuanya itu indah di mata Tuhan. Amin. Walaupun berjuang itu gak ada salahnya. Gak perlu ada kecemburuan melihat saudara. Lihat, jangan berpikir orang dari jauh indah semua. Kalau saudara tahu zoom, besarkan, zoom in. Lihat ke dalam, engkau akan melihat banyak yang rusak. Jangan pikir kayak kami ini baik-baik aja semuanya. Kalau di zoom in banyak masalah. Gak ada orang yang gak punya masalah Bapak Ibu. Kasih yang sempurna itu akan membuat kita tidak memegahkan diri, tidak sombong. Sehingga orang yang punya kasih agape gak sombong. Gak perlu kita merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih mampu dari orang lain. Kasih agape itu membuat kita rendah hati. Kasih agape itu akan membuat kita melakukan yang sopan, bukan yang tidak sopan. Cara pakaian ibu-ibu sopan. Kata-kata ibu-ibu sopan, jangan porno-porno. Saya katakan ibu-ibu lebih kadang-kadang, maaf ya gak semua. Kadang-kadang bahasa ibu-ibu lebih porno daripada bapak-bapak. Kalau udah ketemu ibu-ibu, oh iya aduh. Yang gak benar-benar takut akan Tuhan, itu ngomongnya
Nggak karu-karuan loh. Saya pernah kejebak sekali soalnya. Duduk makan di belakang mereka. Ini namanya pun lagi makan. Makan mie gomak pula, belum habis mie ini. Di belakangku segerombolan ibu-ibu, iya Tuhan. Dalam hatiku lebih mengerikan. Kupikir ibu-ibu ini ngomong porno-porno, najis, nggak mau. Rupanya lebih gila. Betul. Saya berharap nggak ada di antara ibu-ibu Peace Community. Amin. Jangan pernah ucapkan yang porno-porno. Pakaianmu sopan. Facebookmu sopan. Jangan seperti Facebook yang kulihat tidak sopan. Yang menunjukkan aura-aura sensitif. Profil WA-mu sopan. Jangan menjulurkan lidah yang gak perlu dijulurkan. Apa yang disimpan, simpanlah. Saya kadang-kadang, waduh. Saya pernah lihat wanita, ini gila ini kupikir. Di Facebook gak malu dia. Hanya berpakaian yang dalam saja foto-foto. Tuhan, kok bisa berteman pula aku sama kawan ini. Mau ku hapus, rupanya kawanku dokter. Ya ampun, nanti katanya sombong tentang pendeta. Saya gak suka, mungkin lama-lama jadi di unfriend-nya saya. Karena saya itu khotbah terus. Ya, follow ya sosial media Bapak Gembala. Karena semua khotbah semua. Enggak, saya serius. Di status saya, WA saya lihat khotbah semua. Di semua WA, semua sosial media saya, semua khotbah. Saya kemana-mana promosi itu. Kenapa? Karena firman Tuhan. Sopan ibu. Ingat ya, kalau ibu-ibu gak sopan, laki-laki yang tidak sopan pun akan datang ke ibu. Kami ini kan melihat perempuan, istilahnya dijual dibeli. Pertontonkan kesopanan, maka kami akan takut melihatnya. Akan lebih hormat. Tapi kepada wanita yang tidak sopan, maka engkau akan jadi bahan permainan. Ingat, tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu rumah Tuhan. Jaga tubuhmu. Jaga. Jangan sampai menjadi rumah percabulan. Amin saudara. Yang lalu biar lalu, yang baru telah datang. Saudara, dan dikatakan adalah tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Kasih agape itu tidak pemarah. Katakan kasih agape tidak pemarah. Katakan saya tidak pemarah. Bilang sebelahnya, aku percaya kok Eda. Bilang sebelahnya. Kasih agape itu dikatakan berikutnya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. 1, 2 ya. Saya tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bilang sama Eda sebelahnya. Eda jangan simpan kesalahan orang lain. Bilang sama dia simpanlah emas Eda. Simpanlah uang Eda. Berapa banyak hari ini dalam hatimu mau dilepaskan segala hal yang tidak baik. Amin saudara. Sehingga di hatimu tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi iri hati. Ingat ya, kenapa ada orang melukai keluar? Karena di sini banyak luka. Kenapa kata-katamu tajam? Karena di sini banyak yang duri-duri. Apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Jadi kalau ibu-ibu marah banyak kali kata-kata yang tajam, gampang. Di sinimu rusak. Melihat wanita pun seperti itu. Melihat semua manusia. Saya berdoa, bereskan hari ini. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.